Apa nih kira-kira bedanya yang membedakan ada yang mekanik dan ada yang elektronik? Iya sih. Kalau elektronik pakai menggunakan teknologi. Kalau elektronik menggunakan? Ya. Yang mekanik? Jadi gini lah. Kalau dia mekanik, umumnya jarum. Kan kecepatan apa nih? Kecepatan putaran mesin ya. Nah, jadi dia menggunakan jarum. Semakin kita pijak pedal gas, maka jarum makin naik dia. Nah, tapi ada pula yang menggunakan digital, angka-angka. Nah, semakin kita pijak gas, maka angka ini semakin misalnya 1001. Nah, itu kalau dia yang elektrik nih atau yang elektronik. Kenapa? Begitu. Nah, jadi itu yang elektroniknya. Nah, sekarang udah banyak kendaraan yang menggunakan elektronik. Sama dengan di sepeda motor juga kami gitu tuh. Ada sekarang nggak main apa aja lagi. Nggak main jarum, itu sudah angka-angka. Ya, jadi makin lama makin canggih. Dan memang yang elektronik itu biasanya lebih valid ukurannya daripada yang Kemudian alat ukur listrik itu tadi ada jawabannya. Siapa tadi yang menjawab? Apa tadi Pak? Ini multitester. Multitester itu sama dengan apomelter. Ini dia. Apomelter, multitester, ohmmeter. Nah, apa orang baker mengatakan bendanya itu juga ya. Kemudian timing light tester. Ini untuk apa kira-kira gunanya? Untuk apa kira-kira gunanya tuh? Kalau kita artikan bahasanya apa? Kalau kita artikan kira-kira bahasanya apa ini? Timing itu adalah waktu. Light adalah penerangan atau bisa dikatakan lampu. Tester itu ukurnya, jadi alat ukur untuk mengukur kapan terjadinya saat pengambilan. Itu nantilah lebih jelas ya. Jadi ada seperti senter di bedanya. Saya tidak dibawa tadi seperti senter. Nah, apabila kita tembakkan ke arah buli mesin, maka akan kelihatan nanti di sana tanda pengambilannya. Kemudian baterai tester. Nah, apa gunanya ini? Baterai. Baterai itu bisa kita ukur, termasuk ampernya berapa, voltasenya berapa. Semakin tinggi ampernya maka semakin lama dia atau semakin besar kapasitasnya. Ya. Dan hidrometer. Nah, ini juga alat ukur listrik. Hidrometer ada yang pernah melihat? Ada yang sudah pernah tahu ini apa ini hidrometer ini apa? Ya, maklumlah, memang waktu di SMP mungkin belum pernah dipelajari. Nah, ini khusus alat ukur yang digunakan untuk mengukur berat jenis air baterai. Ya, jadi air baterai itu bisa ada namanya berat jenis. Nah, kalau dia makin sedikit berat jenisnya, maka nanti air baterai kita itu harus diganti. Jadi, ada yang pernah mengatakan, Pak, air baterai saya kurang. Saya cari toko apa, tidak ada. Nah, maka saya cari dengan air aqua. Saya ambil, saya masukkan ke sana. Boleh kan? Tidak. Boleh kan? Tidak. Boleh. Tapi asal jangan dia semuanya. Nah, kalau hanya untuk menambah, daripada baterai kita itu nanti penuh. Ya. Kalau dibawa terus kita mengisi terus tuh. Boleh nak. Tapi air yang
jernih. Nah, air aqua boleh, tapi kalau air sawah jangan. Ini ada posisi di tengah jalan, sebenarnya ada sawah ini. Nah, air sawah itu air tanah hujan tenang, udah panas, udah ini, ada lumut, ada apa, ada ambil masuk ke sawah itu bahaya. Tapi kalau aqua yang sudah disterilkan nggak masalah, boleh. Dan CDI selector. Nah, ini di mana nih maksudnya? Untuk berapa nih? Iya, jadi kalau di tapi ini kan dulu juga nih, kalau sekarang umumnya sudah indeks sekali ya. Nah, CDI ini adalah alat ukur melihat tegangan ya yang dikeluarkan oleh CDI. Nah, apabila dia sudah lemah maka nanti pencerahan kita agak susah. Nah, itu dia kelompok-kelompok dan fungsinya dari masing-masing alat ukur itu. Nah, jadi kalau sekarang di sini ada Bapak bawa beberapa contoh alat ukur. Karena yang tidak kalah penting dan yang wajib kita ketahui adalah cara membaca. Ya. Jadi di materi kita ini di modul yang Bapak buat ada cara pembacaan alat ukur. Kemudian kalau kita coba bahas satu-satu, Bapak mulai dari sini misalnya. Ini apa Anda? Nah, apa yang membedakan? Iya. Nah, kalau tingkat ketelitiannya itu nanti skalanya bisa kita lihat di sini kayaknya sama. Ya, kali 0,01, di sini juga 0,01, di sini 0,01. Jadi kalau tingkat ketelitiannya sama. Apa bedanya? Iya, ukurannya. Nah, kalau di sini ya ukurannya hanya 0 sampai 25 mm. Berarti dia bisa mengukur benda diameter luar yang ukuran bendanya itu mulai dari 0 sampai 2,5 cm atau 25 mm. Kalau dia lebih tebal dari 25 mm, maka ini nggak bisa lagi. Maka kita ambillah skala yang lebih besar, yaitu 0,25 sampai 0,50. Jadi kalau ini kemampuan ukurnya bisa mengukur diameter luar benda dari 25 mm sampai 50 mm atau 2,5 cm sampai 5 cm. Nah, bendanya lebih tebal lagi. Nah, tidak bisa juga kita ukur dengan ini, maka kita ukurlah dia dengan skala yang lebih besar, yaitu jadi untuk mengetahui berapa besar benda yang akan kita ukur, jadi terlebih dahulu sebenarnya kita ukur dulu dengan mistar baja. Kalau dia lebih 2,5 cm, maka ini tidak bisa kita pakai. Maka kita pakai ya seperti ini. Ya. Dan kalau dia pun kita pakai cuman ini, misalnya kita punya ada benda kecilnya itu 2,5 cm, nggak bisa juga diukur dengan ini. Ya, nah, karena dia terlalu seperti itu ya.